Ngeri. Ya, di Amerika saya belum pernah dengar masjid ditutup sama pemerintah Amerika. Di Eropa ditutup loh. Ya karena terlibat dengan terorisme ya, pendanaan, cuci uang segala macam ya. Nah, karena apa? Berani Pak. Mereka tidak urusan dengan agama. Mereka tidak takut surga neraka. Mereka urusannya apa? Mereka lebih takut sama apa? Sama konstitusi. Enggak Pak Robert? Ya, memang itu betul, Pak. Konstitusi. Mereka lebih takut dengan hukum daripada takut dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang jelmaan ciptaan agama itu tadi ya Pak Robert ya, maksud saya ya. Mereka lebih takut dengan hukum dan konstitusi daripada dengan ditakut-takuti agama. Beda di Indonesia, Jokowi takut sama agama, sama Tuhan. Dia tidak takut dengan konstitusi dan hukum. Dari presiden dari zaman ke zaman ya. Makanya di zaman Soeharto nggak takut Tuhan, nggak takut agama, tetapi masalahnya korup. Nah, zaman setelahnya hanya Gus Dur yang berani. Tetapi Gus Dur digajluk sama orang-orang agama. Artinya agama ini pokoknya bikin tolol. Jadi gimana? Nggak ada solusi lain. Nggak ada solusi, kalian tidak akan bisa bertobat. Itu sudah mendarat daging dalam jiwa setiap orang Islam. Habis kalian Indonesia ini, mendingan bubar. Menteri Agama juga ngomong Pak, 2 kali Menteri Agama berkata, saya bukan hanya menterinya orang Islam. Dulu menterinya temen yang seniornya Pak Junior Stopping itu, siapa? Jenderal siapa itu ya? Saya lupa itu, yang orang Aceh. Pak Surroji. Siapa? Pak Surroji, Fahrur ya, Pak Menteri itu yang seniornya Pak Tobing itu. Ya. Saya menteri dari semua agama di Indonesia. Yakut juga sama ngomong, tapi ternyata gereja tetap aja ditutup. Ya. Nah, sama saja Pak Robert. Ya, tapi karena sama, mereka kondisinya kan sama. Prabowo jadi Jokowi jadi presiden, saya menjadi presiden bagi semua orang. Tapi ternyata bunuh-bunuhan juga orang Indonesia, Pak Robert. Apa bedanya coba? Ya, retorika, Pak. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Itu yang saya maksud, retorika itu, Pak. Mengapa akhirnya cuma retorika? Karena dikuasai oleh agama. Jokowi tidak berani, Pak. Coba kalau ada masjid ditutup di Amerika. Sekalipun ini Joe Biden yang katanya cacat, ini Alzheimer ini ya. Ngamuk, Pak. Wah, bisa galak, Pak. Kegilaan dari agama ini memang luar biasa. Makanya memang sebaiknya Indonesia bubar, saudara. Karena sejak Islam itu menguasai Nusantara, ya, apakah Nusantara terus damai seperti zaman Sriwijaya Majapahit? Enggak loh, saudara. Mereka saling perang satu sama lain loh, sesama raja saja. Oh, dia duduk, belum, Belanda belum datang, Portugis, Inggris belum datang. Mereka sudah perang sendiri, saudara. Nggak usah diapa-apain, mereka udah kakak beradik bunuh-bunuhan. Jangan ngomong diadu domba kalian. Bangsat juga sih kalian otaknya sih. Diadu domba, mana ada diadu domba? Siapa yang mau ngadu domba? Berarti kan goblok kalian orang Islam kan, gampang diadu domba. Karena itu kan, oh itu diada perang terus. Oh iya diadu domba soalnya apa sama Barat. Kan goblok berarti orang Islam kan, gampang diadu domba kan. Gimana tuh saudara? Kalau kalian jadi Islam kan gampang diadu domba. Kenapa Jepang itu nggak bisa diadu domba? Kenapa Cina RRC itu nggak bisa diadu domba? Apakah Amerika tidak ingin Cina hancur? Ya pengen saudara. Amerika ya pengen Cina hancur. Bisa nggak diadu domba itu Cina? Kan nggak bisa kan? Negara segitu gede coba diadu dombanya gimana komunis itu? Berarti kan kalau komunis lebih pinter kan? Apa bedanya negara Cina sama Indonesia? Ya kan? Kenapa negara komunis Cina tidak bisa diadu domba? Itu Rusia itu bisa diadu domba nggak? Nggak bisa, ya kan? Kenapa itu Amerika negara kapitalis bisa diadu domba nggak bisa. Ya, bahkan Partai Republik Demokrat berantemnya kayak itu ya, wah itu suami istri, suaminya Republik, istrinya Demokrat bisa cerai saudara, tapi terusnya rujuk lagi. Cuma gara-gara milih presiden, tapi bisa rujuk lagi, nggak pecah. Wah padahal sudah ngeri saudara kalau Partai Demokrat Republik ini sudah musuhan. Tapi kenapa nggak pecah negaranya, saudara? Nah, itu ya. Apa yang salah dengan Islam, saudara? Apa yang salah dengan Indonesia? Ya, bagaimana? Oh, saya ingat sekali, saudara ya, waktu pidato rekonsiliasinya si Obama itu ya, waktu dia menang itu kan
Wah, keras sekali itu kan Partai Demokrat dan Republik, sama waktu Donald Trump menang juga ya. Setiap presiden menang, pasti pidatonya ada rekonsiliasi karena begitu kerasnya bentrokan antar partai ini ya, dua partai, dua kubu ini keras sekali, saudara, ngeri sekali. Ya, tetapi kok ya nggak bunuh-bunuhan, nggak bunuh-bunuhan ya, saudara ya. Kenapa negara Indonesia ini setelah Islam masuk Nusantara kalian bunuh-bunuhan? Ya, Pak Polsang, saya ingin tambahkan ya, di mana ya memang persaingan secara politik itu memang selalu ada. Jadi kita mengambil percontohan lah di negara yang sudah maju, meskipun pada waktu kampanye pemilihan itu terjadi ya luar biasa persaingan itu. Tetapi setelah terpilih, mereka itu mengemukakan bahwa dia bukan hanya presiden daripada Republik atau Demokrat. Nah, ini yang harus menjadi bagian daripada kita sebagai masyarakat untuk Tetapi melihat. Menteri Agama juga ngomong, Pak, 2 kali Menteri Agama berkata, saya bukan hanya menterinya orang Islam. Dulu menterinya teman yang seniornya Pak Junias Tobing itu, jenderal siapa itu ya? Saya lupa itu, yang orang Aceh. Fasroji. Siapa? Fasroji. Fahrur itu ya, Pak Menteri itu yang seniornya Pak Tobing itu. Ya. Saya menteri dari semua agama di Indonesia. Yakut juga sama ngomong, tapi ternyata gereja tetap aja ditutup. Ya. Nah, sama saja Pak Robert. Ya, tapi karena sama, mereka kondisinya kan sama. Prabowo menjadi Jokowi jadi presiden, saya menjadi presiden bagi semua orang. Tapi ternyata bunuh-bunuhan juga orang Indonesia, Pak Robert. Apa bedanya coba? ya retorika, Pak. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Itu yang saya maksud, retorika itu, Pak. Mengapa akhirnya cuma retorika? Karena dikuasai oleh agama. Jokowi tidak berani, Pak. Coba kalau ada masjid ditutup di Amerika. Sekalipun ini Joe Biden yang katanya cacat, ini Alzheimer ini ya. Ngamuk, Pak. Wah, bisa galak, Pak. Benar nggak? Jangankan inilah, dulu siapa Donald Trump lah. Nggak akan ada Pak masjid ditutup di Amerika tanpa sebab. Oh, di Eropa masjid 4.000, di Prancis kemarin 4.000 lebih ditutup itu sama Macron itu. Ngeri. Ya, di Amerika saya belum pernah dengar masjid ditutup sama pemerintah Amerika. Di Eropa ditutup loh. Ya karena terlibat dengan terorisme ya, pendanaan, cuci uang segala macam ya. Nah, karena berani Pak. Mereka tidak urusan dengan agama. Mereka tidak takut surga neraka. Mereka urusannya apa? Mereka lebih takut sama apa? Sama konstitusi. Enggak, Pak Robert? Ya, memang itu betul. Konstitusi. Pak. Mereka lebih takut dengan hukum daripada takut dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang jelmaan ciptaan agama itu tadi ya, Pak Robert ya. Maksud saya ya. Mereka lebih takut dengan hukum dan konstitusi daripada dengan ditakut-takuti agama. Beda di Indonesia, Jokowi takut sama agama, sama Tuhan. Dia tidak takut dengan konstitusi dan hukum. Dari presiden dari zaman ke zaman, ya. Makanya di zaman Soeharto nggak takut Tuhan, nggak takut agama, tetapi masalahnya korup. Nah, zaman setelahnya hanya Gus Dur yang berani. Tetapi Gus Dur digajluk sama orang-orang agama. Artinya agama ini pokoknya bikin tol. Jadi gimana? Nggak ada solusi lain. Nggak ada solusi, kalian tidak akan bisa bertobat. Itu sudah mendarah daging dalam jiwa setiap orang Islam. Habis kalian Indonesia ini, mendingan bubar. Lalu kalian itu mendingan bubar. Kalau enggak, kalian akan tambah hancur. Ya, Anda kita bangga kalau ngaku orang Indonesia di sini, saudara. Ya, ini Alpre dulu, silakan. Alpre, silakan. Selamat malam Pak Paul, Pak Selamat Zaki Amar. Malam Pak, malam. Ya, jadi kalau sebentar Pak Alpre, ini ada Paul Tio dari Amerika. Terima kasih Pak Paul Tio dari Amerika, saweranya. Ya lanjut Pak Alpre. Ya, jadi kalau saya ngikutin ya zoomnya Pak Paul Zang dari kemarin ini kan temanya ini nggak jauh-jauh dari politik dan juga agama. Apalagi kalau kita lihat di tahun ini kita sudah mulai masuk tahun politik, pasti ada beberapa partai yang mau menggunakan agama untuk mencari massa. Ya contohnya ya banyaklah seperti Anies begitu. Ngapain dia kemarin itu ke gereja GBI minta dukungannya Pak Gilbert itu.
Nah, di dalam kondisi seperti ini saya sangat setuju dengan Pak Paul yang kita bisa lakukan sebagai orang Kristen itu hanya berdiakonia yang kencang dan juga mau belajar berapologetika yang baik. Nah, kalau kita lihat kondisi di Indonesia ya Pak Paul, kenapa ya maksudnya PGI ini dari dulu ini kenapa ya orang itu nggak beres-beres Pak? Ini nggak ada orang di PGI yang berani mau mengangkat suara untuk kaum minoritas Pak. Semua orang di PGI kayaknya cuma mencari harta doang ya Pak ya Pak Paul kalau saya Dulu ada Pak, dulu banyak Pak. Anda cerita PDIP maksudnya kan? PGI orang di PGI gereja, orang PGI gereja. Iya, cuma mencari uang semua, tidak ada yang melayani Tuhan. Dulu ada yang namanya Eka Dharma Cipta, Pak. Itu satu-satunya orang yang berani. Kemudian ada Pak Nathanael. Setelah Eka Dharma Cipta ada Pak Nathanael, ketua PGI, yang dia adalah dari gereja GKI. Eka Dharma Cipta saya nggak tahu dari mana ya. Terus Pak Nathanael. Setelah itu PGI itu menjadi ininya MUI, Pak. Dikuasai oleh MUI. Serius. Pak. Komar itu anjingnya MUI Pak, Komar. Tapi zamannya Eka Dharma Cipta sama Pak Nathanael, PGI itu melakukan perlawanan loh Pak. Kalau ada cerita wismakin asih, lalu terus langsung ditangkepin itu ya. Itu ya, adalah pertemuan jenderal-jenderal Kristen dengan para pejabat Kristen, ya, dengan orang-orang kaya dan dengan PGI yang dari Eka Dharma Cipta sampai Pak Nathanael, ya, yang buat ngurusin gereja-gereja yang ditutup. Jadi di zaman itu nggak ada Pak, berani nutup gereja itu sulit Pak. Mereka kencang Pak, wah lobby politiknya kencang sekali Pak. Nggak kayak sekarang. Setelah ini paling kelihatan ini zamannya Komar Gultom ini Pak. Wah ini benar-benar anjingnya MUI Pak, Komar Gultom ini Pak. Muncul orang kayak pendeta Gilbert begini, gila itu Gilbert kemarin itu. Pendeta gila betul itu. Dulu PGI itu giginya kenceng Pak. Waduh, jangan macam-macam sama Pak Eka Dharma Cipta sama Pak Nathanael, Pak. Saya kurang tahu lah ya, Pak. Tapi semua orang tahu reputasinya mereka, Pak, dan harus berharap suatu saat ini nanti organisasi inilah ya, maksudnya kekristenan di Indonesia itu mau bersatu, kaum minoritas ini mau bersatu begitu loh, Pak. Untuk mau menyuarakan kebenaran. Karena di Indonesia ini, Pak Paul, mohon maaf ya, Pak. Kebodohan itu sudah mendarah daging, ketidakadilan itu mendarah daging kalau saya bilang, Pak. Ya sudah terlambat Pak, udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa sembuh Pak. Mohon maaf ya Pak Paul. Ya mungkin Pak Paul tidak sependapat dengan saya atau mungkin banyak orang yang tidak sependapat dengan saya. Walaupun Pak Paul bilang ini Indonesia harus bubar, tapi saya berharap suatu saat nanti akan muncul lagi pemimpin di Indonesia ini yang keras, yang mungkin kurang lebih seperti Pak Soeharto yang bisa mau menyikat kaum radikal, membersihkan kaum radikal dulu. Untuk pertama kali itu memberantas kebodohan itu. Jadi sebenarnya dalam hati itu terus lanjut. Iya, saya berharap ya Indonesia ini nggak bubar Pak. Cuma tapi kalau memang seperti ini terus ya nggak bisa maju Pak. Kalau seperti ini terus kita nggak bisa maju. Kita ini hanya dibodoh-bodohin sama bangsa-bangsa lain. Sekarang pertanyaannya Pak Alpre, kalau misalnya Indonesia nggak bubar, harus ada pemimpin yang keras sekali. Yang paling jadi korban menurut Pak Alpre nanti selalu kan ada korbannya. Wilayah mana? Pemimpin ini keras sekali ya. Siapa yang jadi korban? Papua Pak. Iya saya tidak tahu ya Pak. Tapi pasti kalau dalam Papua. masalah... Kenapa? Karena sumber uangnya pemimpin ini kan dari Papua. Dan karena dia keras sekali, pasti Papua akan ditindas Pak. Papua apa yang jadi korban? Seluruh Indonesia tumbalnya itu Papua. Kalau Papua nggak ada emasnya, ya sudah bubar Indonesia udah lama, Pak. Iya sih Pak Paul. Tapi begini ya Pak ya. Saya mau tambahkan sedikit tadi yang tentang pemimpin yang keras itu, yang saya inginkan suatu saat nanti pemimpin ini juga bisa membawa kestabilan ekonomi atau pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Karena memang kalau kita lihat selama ini, Papua itu memang negara paling kaya, daerah paling kaya, yang harusnya PAD-nya paling tinggi, tetapi tidak pernah
mendapatkan pembangunan yang layak daripada pemerintah. Oke lah, mungkin dalam hal ini pemerintah pusat juga ini tidak bisa kita salahkan sama pemerintah pusat semua, tetapi ke pemerintah daerah juga ini dulu. Tetapi kan kalau seperti ini harusnya kan dari dulu pemerintah ini melek gitu loh, matanya ini harus terbuka lebar. Oh, Papua ini dari dulu tertinggal ya. Kenapa sih dia itu tidak berani untuk mau membersihkan pemerintahan Papua yang ada di sana, menaruh orang-orang yang memang bersih, orang-orang yang memang hebat yang mau Loh, kan membangun sudah Papua. dibahas kita selama setiap hari Rabu ada pembahasan Papua. Oh, itu disengaja, Pak. Papua sengaja dimiskinkan, Mentawai sengaja, Kupang, NTT itu sengaja dimiskinkan. Minahasa ini karena orangnya pinter-pinter, Pak. Mereka itu petualang semua. Jadi nggak bisa dimiskinkan. Karena orang-orang Minahasa itu kalau sekali berpetualang bukan ke Jawa, ke Belanda. Ya kan? Kenapa orang-orang Batak nggak bisa dimiskinkan? Karena sekali berpetualang ke Jerman, Pak. Nah, orang-orang Papua ini nggak banyak yang keluar negeri. Mereka perginya paling ke Papua Nugini, ke Vanuatu. Lah, karena mereka dimiskinkan. Nah, sekalinya ada yang orang-orang Papua ini ada di Jerman, ada 300 orang Papua, mahasiswa Papua di Jerman. Nah, mereka pulang, nggak dikasih kerjaan, Pak. Ah, itu juga kesalahannya pemerintah. Yang Memang sengaja, gitu. bukan salah, Pak. Sengaja, pinter pemerintahnya supaya goblok Papuanya, Pak. maksudnya iya ya Pak, maksudnya kayak lulusan luar negeri kayak gitu yang dari Jerman, dari kayak seperti ada dokter yang baru-baru ini, itu seperti dipersulit loh mereka untuk mau Iya, memang sengaja supaya orang-orang minoritas, orang Tionghoa jangan berkembang. Itu kan yang kemarin yang dokter itu kan dari mana, dia dari luar negeri, lalu dia nggak mau pulang kan, malah dia mengabdi di Singapura gajinya gede banget, dia sukses banget di Singapura. Ada satu dokter Indonesia, ya, dia kerja di Jerman, Pak. Wah, ya kaya raya, tajir, Pak, dokter jantung lagi nih, Pak. Kalau pulang saya tanya, Dok, kenapa enggak pulang ke Indonesia saja? Wah, ke Indonesia saya kudu sekolah lagi. Enggak Ya, diakui, itu. Pak. Itu masalahnya di Indonesia. Jadi yang Pak Alfred bilang tadi utopia, penginnya, kita semua inginnya begitu, tetapi kita kepenginan ini sudah dari zaman dahulu kala dan tidak akan terwujud. Jadi yang paling benar adalah Indonesia bubar. Oh, saya tambahkan Pak Aldri ya, jadi Ya. begini. Iya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.